Puji dan syukur di awal tahun ini kami sungguh merasakan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau sertai kami dalam setiap langkah kami. Khususnya pada malam hari ini Bapa, Kau perkenankan kami untuk boleh mensyukuri atas tahun yang telah lewat dan atas tahun baru yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin mempersembahkan segala usaha, segala karya, dan khususnya ibadat misa perdana kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan segala acara ini hanya ke dalam tangan. Berilah kami semua yang bertugas pada malam hari ini, dari penyanyi, dari pengiring, dari penerima tamu, dan khususnya Romo kami, Romo Didit yang akan mempersembahkan Sakramen Maha Kudus bagi kemuliaan-Mu. Hadirlah bersama Roh Kudus-Mu, berikanlah kami kekuatan, agar kami hanya mampu memuji dan memuliakan Engkau sepanjang waktu. Hadirlah Tuhan, inilah anak-anak-Mu, Kau mampukan kami untuk bisa memuji, memuliakan di dalam Ekaristi Kudus-Mu Madaman ini, sehingga pada akhirnya kami akan membawa pulang berkat rahmat-Mu yang luar biasa. Segala doa, harapan, dan permohonan ini kami kuatkan dengan doa yang Kau ajarkan.
mati di tahun yang lalu. Kita bersyukur kalau COVID sudah mulai menurun, namun kita tetap harus berjaga terus. Kita bersyukur gereja sudah bisa untuk mengundang kita bertatap muka mengikuti misa kudus dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa syukur kita akan wali pada pertemuan perdana PDPKK ini dengan satu lagu. Karena kita satu keluarga, kita dikumpulkan oleh cinta kasih Tuhan sebagai keluarga Allah. Mari kita puji muliakan Dia. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapanya ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku mengasihi keluarganya Tuhan. Katakan, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah, ku kasih Dia dengan kasih, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ketika kita menyanyikan ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan, berikan salam kanan kiri, katakan ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih. Inilah wajah Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kita mengasihi, saling memberi salam dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan lanjut lagi. Kita bersama-sama akan menghadap Bapa dalam Ekaristi ini. Maka Bapa yang di sana akan kita, dengan seluruh kesungguhan kita akan sapa Bapa kita, karena Dialah Bapa yang selalu mengayomi kita, melindungi kita, menyertai kita. Dengan segenap hatiku
sapa Bapa lagi dengan penuh hati. Bapa, Bapa, oh segalanya bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Tuhan mempelajari permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Halo. Hai. Hai. Apa kabar? Sehat. Puji Tuhan. Iya, saya senang boleh merayakan Ekaristi di PDKK. Selamat Tahun Baru. Selamat Natal juga ya, meskipun sudah terlambat, tetapi saya syukur dan berbahagia boleh mengawali PDKK yang hampir 2 atau 3 tahun ya, Covid ya Pak ya. Ya, tidak pernah bisa offline. Tadi Mbak Dwi, di mana Romo? Iya, kan katanya online selama ini, offline gitu loh. Ayo di mana? Wah langsung ya. Padahal saya sudah di pastoran gitu ya. Teman-teman yang terkasih, kita bersuka cita karena hari ini kita juga mendengar bagaimana firman mengatakan lebih baik atau lebih yang kita lakukan berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat. Orang-orang Farisi seringkali hanya melihat sesuatu itu yang kelihatan. Gak boleh melakukan apa-apa di hari Sabat. Padahal mau menolong orang yang membutuhkan. Maka dari itu teman-teman yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk selalu berbuat baik untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Kita ingat akan semua yang mau kita doakan pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama menyadari kekurangan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita bersama-sama boleh mendengarkan firman-Nya dan boleh bersama-sama merenungkan di dalam persetujuan doa malam hari ini.
Menyadari itu, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita lantunkan karena Dia mengenal hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Jiwaku pun tenteram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. walau Dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin selalu bersatu dengannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia dan kepadanya. Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya menurut arti namanya. Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera.
Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya, menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi firman-Nya dengan firman yang luar biasa. Kita lantunkan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut akan Kau di denganku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat menyelamatkan orang atau membunuhnya? Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel
karena kedegelian mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam. Iya, saya ingin melanjutkan bacaan-bacaan yang kita dengar. Dalam bacaan pertama kitab Ibrani dibacakan tadi oleh Bu Mary. Yesus menjadi imam untuk selama-lamanya, dari awal sampai akhir menurut Melkisedek. Sebenarnya siapa sih tokoh Melkisedek itu? Ada atau tidak? Dia nggak berbapak, nggak beribu. Bisa dibayangkan dari mana gitu ya. Pewayangan juga bingung siapa ya, nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Tapi yang jelas bagaimana peranan Imam Melkisedek ketika juga Abraham juga mau menunjuk imam yang agung, imam yang suci, yang sebenarnya kalau saya melihat merenungkan dialah Yesus yang adalah putra Allah yang menurut imam kekal, bukan hanya menurut aturan dia menjadi imam. Sama saya, Romo V, semua imam itu ditabiskan itu bukan karena kemauan saya sendiri. Pasti ada keterbatasannya, nggak bisa sempurna, namanya juga manusia. Maka kalau terlambat, kalau misalnya bohong-bohong dikit nggak apa-apa Mbak Dewi ya. Iya, katanya dimaafin itu ya. Yang jelas berarti sayang, diperhatikan dan memperhatikan. Atau kadang-kadang lupa, kadang-kadang oh iya janjinya dan sebagainya, bukan malaikat. Tapi Yesus tidak demikian. Kita semua manusia yang mau menjadi kudus seperti Kristus. Maka jalan kekudusan itu bukan milik para imam, para suster, ataupun orang-orang yang ditabiskan ataupun yang ada di biara. Kita semua itu juga bisa menjadi kudus, menjadi imam atas semua orang yang dipercayakan Tuhan. Suami pada istrinya, ibu pada anak-anaknya, kakak kepada adiknya, semua harus mengarah kepada kekudusan yang seperti Kristus. Maka kalau hari ini kita mendengar dalam surat Ibrani dan akhirnya ditambahkan dalam Injil Markus, Yesus dihadapkan oleh orang-orang di sekitarnya yang hanya melihat orang berbuat kesalahan, tidak berbuat baik. Dia mengamat-amati nih apa yang akan dilakukan Yesus, padahal hari itu hari Sabat, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Sehingga kalau seseorang melakukan pekerjaan pasti disalahkan, dan itulah sifat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya melihat kesalahan orang lain. Ada juga loh. Jadi kalau ada yang salah dilihatin gitu ya, nggak pernah melihat yang benernya, yang baiknya. Apalagi kalau orang sudah ketahuan bersalah, udah kartu mati nggak bisa lagi, atau narapidana, atau yang dihukum seumur hidup, nggak tahu siapa yang dihukum seumur hidup tuh ya. Ada yang tertawa, ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang 8 tahun nggak salah apa-apa gitu ya, ada yang 10 tahun. Karena apa? Ya sudah dicap, nggak lagi akan berbuat menjadi seorang yang baik. Teman-teman, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat senang melihat orang berbuat salah. Kalau dari antara kita itu hanya senang kalau melihat ada orang yang berbuat salah, jauh-jauh dari PD Kalvari ini. Amin. Syukur, alhamdulillah kepada Allah ya. Sehingga jangan lagi selalu orang mengamat-amati yang salah, yang jelek-jelek. Meskipun kadang-kadang kesel. Kalau juri-juri Indonesian Idol gitu ya, maunya sih semua dimasukin ya, 17 ataupun 22 orang itu. Tapi kan pilihan.
Maka yang selalu yang jelek itu kan ketahuan. Tapi sekarang orang tidak melihat sesuatu yang jelek. Mengangkat sesuatu yang baik. Meskipun 99 itu jelek semua. Yang 1% ini ada kebaikannya. Orang mungkin dia rajin datang pede. Meskipun pelongo gitu ya. Baca dengar kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Kayaknya manggut-manggut nih, ngerti nih romonya ngomong nih. Pas sampai rumah bales lagi balelo gitu ya. Nggak ngerti juga. Ya udah nyalain pembantunya lah, anaknya bikin sesuatu lah, dimarahin dan seterusnya. Nggak apa-apa, yang penting sekarang lagi enggak ya. Oke, ini orang-orang Farisi. Tapi yang menarik kita nggak ngomongin itu. Yang kita ngomongin adalah bagaimana Yesus mau mengantar kepada kita semua pada hari Sabat, mana yang lebih baik, berbuat baik atau berbuat jahat, nyelamatin orang atau membunuh orang, meskipun itu hari Sabat. Mereka nggak bisa jawab, mereka diem aja. Karena apa? Mereka sudah kesel, sudah nggak mau terima Tuhan Yesus. Maka yang dilakukan Yesus, apapun segala yang baik selalu salah di matanya. Ada tuh dulu kayak gitu ya, sebelum gubernur kita misalnya, yang sekarang misalnya gitu ya, apa aja yang dilakukan dia pasti salah meskipun itu baik ya. Teman-teman, sama. Kalau kita hanya melihat orang itu dari subjektivitas, yang penting orang ini gak bisa lagi berbuat sesuatu yang baik. Kita mau menyingkirkan itu, dan akhirnya seperti Yesus, dia memberikan sebuah pilihan. Kalau Anda, saya, kita semua ingin melakukan sesuatu baik, ada sesuatu, ini hari Minggu saya harus ke gereja memang. Tapi sebagai dokter ketika saya ditelepon harus menyelamatkan, harus membantu, oke, saya pergi dulu secepatnya, atau minimal telepon atau video call. Sekarang kan gampang ya, sehingga dokter itu bisa mengetahui pasiennya. Tapi tetap saya punya kewajiban bisa ke gereja setiap hari Minggu itu. Gak akan ada yang rugi, hanya 1,5 jam. Gak tahu kalau mau 1 jam apa 2 jam misalnya ya. Atau romo yang lama gitu ya, seringkali misalnya panjang-panjang, lagunya panjang-panjang gitu ya. Ataupun bacaannya, ataupun doanya, ataupun acaranya, apalagi pengumumannya ya, 1, 2, 3. Yang menikah dan sebagainya. Ya itu dinamika gereja dalam berpastoral. Tapi minimal gak sampai 2 jam kita punya waktu untuk Tuhan, cukup. Lalu yang 22 jam silahkan bersama keluarga, itu yang pertama, ya kan? Pekerjaan oke, cari uang. Tapi ketika sebagai dokter, ketika sebagai seorang imam yang harus bertugas, seorang ibu yang harus menyusui anaknya, jangan tinggalkan anak yang harus dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda. Ini hari Minggu. Tapi hari kerja silahkan. Tapi kalau kerja 24 jam, jam 00 sampai jam 00 kan enggak ya. Ada saatnya. Minimal teleponlah mamanya, papanya yang ada di kampung, atau mbahnya, atau anaknya yang jauh di sana. Disapa. Karena sekarang teknologi dengan handphone, dengan medsos yang luar biasa bisa menyapa. Dengan Facebook, dengan YouTube dan sebagainya, bisa kegiatannya bisa dilihat pada saat itu. Kita bisa bersama-sama bersatu, meskipun ada di Amerika, ada di Jawa, di Irian, di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagainya. Kita bisa bersama-sama dengan Zoom, dengan online yang lainnya. Maka gak ada alasan kalau saya punya kesempatan bisa bergabung dengan keluarga yang selama ini gak pernah kita bertemu. Syukur alhamdulillah kalau kita semuanya bisa malah bersama secara offline, bertemu lagi seperti dulu, seperti orang tua kita atau kita masih kecil bersama-sama duduk bersama-sama di dalam gereja. Aduh, indahnya luar biasa. Sekarang emang nggak bisa, ada istrinya, ada cucunya, semua macam-macam. Tapi ketika ada satu hari, entah ulang tahun perkawinan orang tuanya, makan bersama, doa bersama, akhirnya bisa bertemu, foto bersama, ada kesempatan, lakukan kesempatan itu sebagai apa? Saat Tuhan menggabungkan keluarga ini dengan penuh cinta, dan akhirnya silakan bekerja lagi. Itu yang seharusnya mau kita yakini sebagai hari Sabat, hari untuk Tuhan di dalam
keluarga. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Yesus tahu dia udah kesel, jengkel dengan orang di sekitarnya. Tapi aneh, kalau kita jengkel, kita nendang panci ataupun nendang anjing kita di rumah, ataupun nendang bola, ataupun kaca, ataupun semua dipecahkan gitu kalau kita jengkel. Tapi Tuhan Yesus jengkel itu nyembuhin orang. Nah sini deh, udah saking jengkel ya, ulurkan tanganmu. Nah besok-besok kalau lagi kesel gitu ya, jengkel gitu ya, langsung panggil, nih gue kasih duit nih, gopek ceng gitu misalnya. Aduh saya senang deh, Bapak marah-marah terus aja Pak Dewi ya kalau lagi jengkel. Mungkin dibikin marah kalau bikin seperti Tuhan Yesus, jengkel tapi berbuat baik. Kasih ampau lah. Sebentar lagi Cynthia ya, siap-siap ya, ampaunya yang merah-merah gitu ya. Ada uang baru loh, itu boleh juga ya, meskipun harganya sama teman-teman. Bapak Ibu saudari saudaraku yang terkasih, kalau Yesus jengkel dia berbuat baik. Ulurkan tanganmu. Apa yang dilakukan? Engkau akan sembuh. Dan akhirnya orang yang sakit itu seketika itu juga menjadi sembuh. Yesus gak mau berpikiran dengan orang-orang di sekitarnya yang punya niat jahat. Dia hatinya selalu baik. Meskipun dia jengkel sama orang sekitarnya, tapi yang terjadi orang yang sakit, orang yang tetap fokus mendengarkan khotbah Yesus, dia tetap akhirnya menerima. Yesus mengajar, Yesus berbicara dengan penuh wibawa, enggak mencela-mencele, enggak hanya kalau dilihat, enggak hanya image-nya biar bagus, enggak hanya kalau dinilai sama orang, enggak. Yesus berbicara dengan penuh kewibawaan dan dia memberikan sebuah hal-hal yang luar biasa. Orang yang lumpuh, orang yang buta sejak lahir, orang yang tuli, orang yang sudah bisu gak bisa berbicara, bisa langsung sembuh. Karena apa? Dia Tuhan. Menurut Melkisedek, ia adalah Allah yang mau menjadi manusia. Allah beserta kita, Immanuel. Oleh karena itu, kalau Anda dikatakan, kenapa sih Tuhannya ataupun Allahnya orang Katolik itu kok manusia, nabi, namanya Yesus? Salah bro, gitu aja ya. Tuhan Yesus itu bukan manusia saja, tapi dia juga Allah. Allah 100%, manusia 100%. Kok bisa 100 sama 100? Namanya juga Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Dia nggak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kalau Yesus bisa dijelaskan oleh akal manusia, dia nggak Allah lagi. Maka kodratnya hanya satu, kodrat ilahi. Tapi dia pribadinya manusia dan Allah. Dan akhirnya kodrat ilahi inilah yang menyatukan dia. Dia juga rasa sakit, dia juga haus, dia juga marah, jengkel kalau semua orang itu tidak mendengarkan. Maka jangan sampai Tuhan Yesus jengkel ya. Tapi gak apa-apa katanya Romo, kalau jengkel diperbuat baik ya. Kalau lagi lempeng kitanya ya, berbuat baik Tuhannya. Tapi kalau kita akhirnya gak mau dengerin Tuhan, ya udah kita jalan sendiri. Akhirnya kita nyasar dan akhirnya gelap. Akhirnya sudah kita gak bisa kembali lagi kepada Yesus. Tapi Yesus tetap setia menantikan kita kembali kepada Dia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa di surga, malam hari ini kami begitu bergembira boleh mendengarkan firman-Mu. Kami memanjatkan doa-doa permohonan kami, khususnya mereka yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Untuk itu Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Bagi gereja dan gembala kami, mohon kiranya penyertaan Tuhan bagi pemimpin gereja
para pastor, suster, agar mereka tetap setia dalam panggilannya dan selalu penuh sukacita dalam pelayanannya. Juga khusus untuk gembala kami, Romo Ferdinand, semoga diberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam mengembalakan umat di Kalvari yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan gereja. Kiranya Tuhan selalu memelihara gereja-gereja di seluruh dunia agar tetap dalam kesatuan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita mohon bagi orang sakit dan menderita. Mohon belas kasih serta lawatan Tuhan bagi orang-orang yang saat ini menderita sakit, baik yang berada di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, agar mereka segera mendapat kesembuhan dari sakitnya dan selalu tabah dalam mengalami sakitnya. Juga bagi yang menderita karena perekonomiannya, kiranya Tuhan pulihkan dan diberikan rejeki melalui setiap pekerjaan dan usahanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, mohon rahmat penyertaan Tuhan untuk Presiden beserta jajarannya dalam mengemban tugas kenegaraan agar dapat terus memimpin Indonesia sampai akhir jabatannya dan berikan kepada bangsa Indonesia untuk bersatu, rukun, dan damai serta mempunyai toleransi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang hadir di sini, bagi kami yang hadir di sini, kiranya Engkau berkati dengan kesehatan dan damai sejahtera, serta bisa melakukan kegiatan dan menjalankan kehidupan dengan tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita berdoa untuk tim PD Kalvari ini. Semoga tetap semangat, tetap setia, tetap rendah hati dan disiplin, juga tetap bertekun untuk mengajak seluruh umat yang ada di Paroki Kalvari untuk bergabung dan tetap memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan akhirnya melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk kami semua yang hadir, keluarga kami yang sedang sakit, mereka yang sedang berkesusahan, Tuhan Allah kami, seperti Engkau menyembuhkan orang yang sakit karena lumpuh, mati sebelah tangannya, kakinya, seluruhnya, juga ada di antara kami tempat ini yang sedang memikirkan sesuatu. Usirlah, singkirkanlah, dan akhirnya kami kembali memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan ingin bersembah sujud kepadamu. Doa-doa kami ini kami satukan dengan kurban persembahan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Betapa
Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, terimalah dan berkatilah persembahan ini. Semoga kurban ini menganugerahi kami kesehatan lahir dan batin dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami di tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Puji. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya paroki kami yang telah menuntaskan pembangunan fondasi dan sedang mengerjakan struktur arsitektur gedung baru gereja Kalvari kecil. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan timlah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman PD kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, para saudara-saudara kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Diri Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhatikan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu, dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-sama. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya Tidak pantas Tuhan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan Tubuh sembuh. dan darah Kristus. Aku percaya Engkau
nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita ajak, kita puji, kita sembah Dia. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga kami rela mengulurkan tangan membantu sesama dalam kesulitan, sampai kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Saya khusus kami semua, komunitas persekutuan doa, paroki Kalvari, semoga saling mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain, mengasihi dan akhirnya mau melayani dengan sepenuh hati. Seperti Engkau menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang mati sebelah tangannya, kami pun ingin Engkau sembuhkan. Ulurkanlah tangan-Mu pada kami semua, agar kami setia untuk mengikuti Engkau. Semuanya kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan doakan doa pembangunan gereja.
umat dimohon berdiri. Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, terpujilah Engkau di seluruh bumi. Karena penyelenggaraanmu, kami umat Kalvari telah mendapatkan izin pembangunan gereja di paroki Lubang Buaya ini, dan berkat restumu, kami telah menuntaskan pemancangan pondasi gereja Kalvari. Bapa pencipta semesta, jagalah para pekerja kontraktor yang sedang mengerjakan pembangunan gedung baru gereja Kalvari. Semoga kontraktor dan pekerja-pekerjanya bergiat dengan sepenuh hati, memberikan persembahan terbaik bagimu ya Allah. Allah penyelenggara kehidupan, jagalah hidup para donatur kami, umur panjang dan hati yang gembira bagi para adiuso, gereja bagi para pengusaha dan buruh, sukacita dan syukur bagi para pegawai, serta kesehatan bagi semua orang yang telah mengabdikan diri dan harta mereka bagi pembangunan gereja Kalvari. Bapa pencipta semesta, singkirkanlah segala kesulitan para umat pejuang kesejahteraan yang tetap berkomitmen untuk membangun gereja Kalvari. Jauhkan kecelakaan maut dari para pekerja pembangunan gedung baru gereja Kalvari. Hancurkan segala rencana jahat para pendengki yang mengancam berdirinya gereja Kalvari, gereja putramu Yesus Kristus. Allah penyelenggara kehidupan, kami persembahkan gereja ini bagi kemuliaan namamu, serta bagi kesejahteraan dan kekudusan umatmu. Sator arepo tenet opera rotas. Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Puji Tuhan semua terlihat dengan wajah-wajah sukacita. Ya, diawali tahun baru ini kita bersukacita dan kita akan selamanya selalu bersukacita. Ya, terima kasih Romo yang pada malam hari ini telah memimpin misa. Terima kasih juga untuk Mbak Mary, untuk lektris. Terima kasih untuk tim pujian, tim Komsos, tim PDPKK Kalvari yang bekerja luar biasa sehingga terlaksananya misa PDKK pada malam hari ini. Terima kasih juga buat dua adik kita yang manis, Maureen dan Mesya. Oke. Kita akan jumpa lagi Bapak Ibu pada tanggal 8 Januari Februari dengan jam yang sama di tempat yang sama. Hadir ya Bapak Ibu ya. Kita akan terus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya, terlihat wajah-wajah sudah lama tidak terlihat, hari ini kita jumpa lagi. Tidak lupa ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selesai misa, kami izin Romo untuk foto bersama dengan saudara-saudara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan jangan lupa setelah selesai misa jangan pulang dulu. Karena ada door prize yang sangat menarik. Door prize-nya jumlahnya 13. Siap aja yang malam ini akan mendapatkan hadiahnya. Ada yang sudah deg-degan duluan? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi pada tanggal 8. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, juga seluruh petugas tim pujian, terima kasih organisnya Bu Mary, Mbak Dwi yang sudah telepon saya, sudah menghubungi. Tim Komsos terima kasih, Mas Bintang dan semua petugas dan semua yang hadir. Jangan sampai lupa tanggal 8 Februari bukan Januari ya. Di hari yang sama, jam yang sama. Boleh undang sebanyak-banyaknya, betul ya? Tuh, boleh undang sebanyak. Do presnya bulan depan lebih banyak lagi. Sotoy aja sayanya ya. Iya, siapa tahu ya. Kita nggak tahu karena menjelang hari Valentine ya.
Boleh pakai baju merah jambu, jangan oranye kayak saya oranye nggak dapat apa-apa ya. Selamat, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, peran Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Baiklah, dengan penuh sukacita kita puji muliakan Dia karena Dialah segala-galanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Allah itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih. Door prize, monggo. Bu Rosa kok pernah keluar? Silakan Bu Rosa. Mari kita ke depan, kita akan berfoto bersama. Badui mana ya? Mari kita akan berfoto bersama. Ya, ya, foto dulu Bu. Ya, ya. Monggo, Bapak Ibu, silahkan ke depan. Yuk, ambil posisi. Nanti Romo menyusul. Sedang ganti baju. Ayo Bu, kita foto yuk. Semua maju, semua maju. Mbak Herlina, ayo Mbak Vera. Monggo, oh selamat tahun baru. Ayo Mbak Sinta. Bu Maya.
Sekarang door prize akan segera dimulai. Mohon bantuannya. Tunggu dulu Kukus. Ada door prize. Boleh diambil. Ayo diambil. Nomor berapa yang akan keluar? Oke. Mohon dibantu. Mbak Nita. Mbak Nita. Mbak Nita. Buka nomor berapa? Oh. Ini 600 ya? Iya, 600. Sebentar. Yes. Mbak Dwi, hadiahnya mana Mbak Dwi? Hadiahnya di mana? Oh ya, di sini boleh. Ambil sendiri ya Bu ya. Ambil sendiri hadiahnya. Oke. Nomor 600. Ada yang punya nomor 600? Seperti air madu dari batu karang. 009. Mari 009. Air madu yang manis. Oh, nanti. Iya. Sebentar. Yang tadi ngambil. Yang. Oke, saya tunggu 009. Silakan maju 009. Monggo 009. Saya hitung ya sampai 10. Kalau tidak ada berarti hangus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 009 hangus. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. 049. Oke, silakan maju. 049. Monggo Bu. Ya. 003. 003. Ada 003? Besar kecil. Oke, 003. Korbankan Ya. dirinya dan selamatkanku. Dialah segala 004. Dia 004. 004. Dia bagiku. 004 tidak ada. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hangus 004. Oke. Saya akan lanjut 023. Oke, silakan 023. Nomornya mana Bu? Nomornya kasih. Ya. 023. Air madu yang manis. 040. 040. 040 ya, oleh nomornya diberikan 040 ya. 040. 040. Sebentar Bu. Sudah ya. Ini ya Bu ya. 049. 049. Saya hitung sampai 10. 049. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 049 hangus. 003. 003. 003. Saya hitung sampai 10. 003. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 003 hangus. Ini sekarang 036. 036. Ada Ibu? Mari Bu, silakan. Kasih nomornya. Oke, sudah ya yang ini. Oke, saya akan lanjut 028. Oke, silakan maju 028. Oke, saya akan lanjut ke 020. 020.
Oke, Bu, puji Tuhan dapat. Oke, 020. Oke, silakan lanjut. 043. Mbak Nona dapat 043. Masih berapa lagi, Bu? Kadonya berapa lagi? Di sana Mbak Nona. Di sana Mbak Nona. Ayo. Saya lanjut 016. 016. Mari silakan 016. 016. Oke. 016. Silakan. Bu, ambil lagi nomornya. Ya. 037. 037. 037. Bu Rosdiana dapat 037. Oke. Lanjut 018. 018. 018. Oke, Bu Ika dapat. Berapa lagi Bu kadonya? Kita akan lanjut 022. Bu Ceresia dapat 022. Silakan. 022. Lanjut, mohon perhatian 014. Ya, maju 014. Ya, silakan. Monggo. 014. Sekarang akan lanjut. Ayo, siapa lagi yang beruntung malam ini? 007. 007. 007. Ini berapa? Berapa nomornya? Oke, door prize-nya hari ini sudah laris manis ya, 13 door prize. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita malam ini sudah bersuka cita. Malam ini kita sudah bersama Tuhan. Bu Magdalena nggak dapat, belum rezeki. Nanti berikutnya ya Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, nah, ya, oke. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu donatur.